Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati pejabat pemerintah yang ada di Denpasar, baik itu Bupati, Wali Kota, DPR, Pak Camat, Pak Lurah, Kelian Adat, juga dari TNI Polri, Kapolsek dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas, teman-teman yang ada di Pecalang, semua saja semoga Bali semakin makmur, Bali semakin sejahtera, Bali semakin sejuk, gampang patos rezeki. Amin, Allahumma amin. Para masyayikh, para kiai, para ulama, ashabal ma'ahid, juga para bunyai, pengurus NU, utamanya Suriah dan seluruh jajarannya, baik wilayah, cabang, MWC, ranting, dengan seluruh badan otonomnya, musliman ansor fatayat. Matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati da'awatikum. Allah yaktub lana walakumus sihhat wal afiyah was salamah wal rahmah wal barakah wal ni'mah wal najah wal falah wa sa'atal arzaq wa tulal umri li'ibadatillah. Semoga semuanya baik, panjang umur. Panitia yang sangat kami banggakan, tidak mudah di Bali bisa menggelar acara sebesar ini. Semoga panitia dan seluruh yang ikut mendukung terselenggara acara ini juga dari pemerintah, dari pecalang masyarakat adat, masyarakat Bali, kami sampaikan semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kaum muslimin muslimat, nahdhiyin nahdhiyat, hadirin hadirat,
rahimakumullah, sungguh sholat wajib, ya. Bagi yang mampu haji wajib, ya. Yang sehat wajib puasa, ya. Yang kaya wajib zakat, ya. Tapi semua perintah itu karena wajib dan harus kita laksanakan, belum ada jaminan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Belum ada jaminan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Salat namun tidak khusyuk tentu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan hati yang kayak hatinya sengkuni mungkin bisa menggugurkan kewajiban. Tapi karena dia salat dengan hati yang jahat, tentu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, haji harus dilaksanakan. Tapi terkadang dana yang dipakai untuk berangkat haji mungkin tercampur riba, mungkin tercampur subhat, bahkan mungkin tercampur haram. Dan karena itu meskipun manasiknya sah, meskipun hajinya sah, karena bercampur yang haram itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya sulit kita berharap masuk surga berbekal kualitas haji yang seperti itu. Supaya enggak balik gimana ini? Halo. Gimana? Enggak apa-apa, tapi berat. Cek. Ekonya apa? Biar enggak bengung gimana ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dulu ada sahabat yang punya permasalahan seperti kita juga. Dia rajin salat, dia rajin puasa, tapi belum pede untuk benar-benar bisa masuk surga. Dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di Sahih Bukhari nomor 6176. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat akan tiba? Rasul balik bertanya, ma'a'dattalaha, kamu kok berani tanya tentang kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Orang itu menjawab, ma'a'dattulaha min katsiris salati wasyami wassadaqah. Untuk menghadapi kiamat itu, yang aku persiapkan, yang aku andalkan, bukan salat, bukan puasa, bukan pula sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Andalan saya untuk bisa selamat dan masuk surga adalah saya orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sekedar kayak debu, semoga ini menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda kepada orang itu, anta ma'aman ahbabta. Kalau memang kamu mencintai Allah dan Rasulnya, kelak di hari kiamat, kamu dikumpulkan dengan orang yang kau cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul tentu punya hak yang super istimewa.
siapapun yang digandeng tangannya oleh Rasulullah, diajak masuk surga bersama Rasulullah, ditolong Rasulullah, digelandang tangannya oleh Rasulullah, seberapapun dosanya, seberapapun maksiatnya, orang itu tetap saja selamat karena disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersolawat sejenak sebagai bukti bahwa kita benar-benar mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhon. Enggak pakai. Biar pakai syair aja. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bila urifu ya Rasul. Semua ya Rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah lamun alaik ya Rafi'a syani wad daraji adfadaya jiratal alami ya uhailal judi wal karami mithlu zainil abidina ali وابنه الباقير خير ولي والإمام الصادق الحفيل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعيدوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أغيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتكير أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالتكير شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أني والدرج يا رسول الله سلام عليك عشاني والدرج عفة يا جيرة العالم يا أغيل الجود والكرم bareng-bareng Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasul الله سلام عليك يا رب أشاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أشاني والدرجي عطفة يا جيرة العالم يا أغيل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا Muhammad. صلوا عليه. Bapak Ibu rahmakumullah, sungguh bodoh orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak cinta? Kalau kamu cinta orang karena gantengnya, orang yang paling ganteng sedunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu cinta orang karena akhlaknya,
Sungguh orang yang paling agung akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kamu cinta kagum orang karena pinternya luar biasa, orang yang paling fatona, orang yang paling cerdas, orang yang paling pinter adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu cinta orang karena komitmen kejujurannya, amanah, nggak pernah ingkar janji, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin. Kalau kamu cinta orang karena jasanya, orang sedunia dulu jahiliyah, sekarang jadi begini, 1 miliar lebih menjadi bertauhid, 1 miliar lebih menjadi berperadaban. Yang berjasa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bodoh orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencintai seseorang karena jasa-jasanya, yang jasanya paling tinggi, paling besar, menyelamatkan kita dari ancaman neraka, bukan berbekal sholat, bukan berbekal haji, bukan berbekal tahajud setiap malam, bukan. Asal mati punya la ilaha illallah. Saya ulangi, la ilaha illallah Muhammadur. Sebanyak apapun dosamu, asal punya la ilaha illallah, maka Rasul memberikan syafaat kubro, dan akhirnya kita selamat dari neraka. Tidak terima kasihkah kepada Rasul yang menyelamatkan kita dari neraka? Bukan selamat 1 tahun, bukan selamat 1000 tahun, tapi selamat selama-lamanya miliaran tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita buktikan bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah? Hidupkan sunnahnya, laksanakan sunnahnya, tentu sebatas kemampuan masing-masing. Apa beratnya makan pakai tangan kanan? Itu sunnah. Apa beratnya? Maaf, makan pakai bismillah. Itu sunnah. Apa beratnya setelah makan alhamdulillah? Itu sunnah. Apa beratnya akan tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Itu sunnah. Apa beratnya bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalaupun nggak bisa Arab, Jawa boleh. Alhamdulillah Gusti matur suwun urip malih. Kan terjemahnya begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani falyastanna bisunnati." Siapa yang berkomitmen mahabbah, mencintai aku, maka ikutilah sunnahku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah hakadha. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kelak di surga, masuk surga jejer bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diterima Allah. Semoga kita disyafaati Rasulullah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Semoga kita masuk surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di samping itu hadirin rahimakumullah, cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai, mengasihi orang-orang miskin, mencintai, mengasihi anak-anak yatim, mencintai, membantu mereka-mereka yang kelaparan. Itulah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik lembaga, yaitu rumah atau lembaga
yang ketika di situ ada yang yatim, hendaknya si yatim itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Para pengelola yayasan, kalau ada anak nggak bisa bayar SPP sebulan, 2 bulan, sampai 10 bulan, karena bapaknya wafat, dia yatim, mohon jangan malah dikeluarkan. Alasan nggak bayar SPP. Adanya anak yatim di sekolahmu, adanya anak yatim di lembagamu, itu seakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawat anak yatim sebaik-baiknya, itu nanti akan menjadi modalmu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yatim piatu. Kalau kita sakiti anak yatim, Nabi yatim piatu. Kalau kita rendahkan anak yatim, Nabi yatim piatu. Kalau kita nggak peduli kepada anak yatim, kalau kita sakiti anak yatim, Anda telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama yatim tentu merasa senasib. Sesama yatim itu tentu merasa senasib seperjuangan. Yatim kau sakiti, Nabi ikut sakit. Yatim kau bahagiakan, Nabi ikut berbahagia. Makanya hidupkan sunnah. Kalau memang mencintai Rasulullah SAW, bantu anak yatim, fakir miskin. Kalau kita memang mencintai Rasulullah. Saya kadang miris, ada lembaga Islam, anak dikeluarkan, alasannya nggak bisa bayar SPP. Emang bapaknya mati, nggak bisa kerja, tinggal ibu janda, tetap dituntut bayar SPP, mahal lagi. Hatimu di mana? Kamu ini mewarisi korun apa mewarisi? Halo? Meneruskan ajarannya korun apa meneruskan ajaran Rasulullah? Kamu ikut Wali Songo kah? Kamu ikut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kah? Atau kamu ikut Tuan Takur? Jangan ada yang menyakiti anak yatim. Dia nggak punya bapak. Kalau nangis, sambat curhat pada siapa? Nggak ada tempat curhat kecuali hanya kepada Allah. Lewat majelis ini, lewat tabligh ini, mari kita yang ada di Bali juga di mana-mana lebih peduli pada yatim, fakir, miskin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kami sama Bunyai setiap bulan keluarkan sekitar 200 paket sembako untuk mereka yang membutuhkan, dan ternyata enggak membuat kami melarat. Kami bikin pesantren, ada SMP, ada SMA, yang miskin, yang yatim ke rumah ngadep Bunyai dan ditanggung Bunyai. SPP tetap bayar, tapi yang bayar Bunyai. Uang gedung tetap bayar, yang bayar Bunyai. Kadang malam kami ketawa kayak orang gila. Bagaimana kayak orang gila? Saya mikir, pondok saya bangun-bangun sendiri, sekolah kami dirikan sendiri, SPP kami bayar-bayar, kayak orang gila. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita nggak peduli, nanti Kristen yang peduli. Kalau kita nggak peduli, nanti orang Barat yang peduli. Kalau kita nggak peduli, nanti Chinese yang peduli. Dan kalau sampai miskin, yatim, tertolong oleh mereka, kami nggak tahu. Mungkin keyakinannya berubah, mungkin akidahnya berubah, mungkin akhlaknya berubah.
mungkin adabnya juga berubah. Lain kalau mereka tetap kita yang rawat, tetap kita yang peduli, tetap kita yang nolong. Mereka ahlus sunnah wal jamaah, ditolong oleh sesama ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah tetap ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai, menolong sesama umat manusia, meskipun non muslim, meskipun non muslim. Jangan sakiti manusia meskipun non muslim, jangan dolimi manusia meskipun non muslim, jangan curangi, jangan khianati manusia meskipun non muslim. Nanti di hari kiamat ada al-ardil akbar. Apa itu? Sebelum orang dipastikan masuk surga apa neraka, orang ini dipertemukan dengan tetangganya, dengan temannya, dengan keluarganya, dengan sanak familinya, dengan siapapun yang barangkali pernah dizolimi. Mereka dipersilahkan gugat. Ya Allah, orang ini pernah mencuri ayam saya. Terus gimana? Pahalanya dikurangi, diberikan pada orang itu. Sampai pahalanya habis. Dosanya masih banyak. Tanggungannya masih banyak. Kedolimannya belum terbayar. Ganti dosa mereka dikurangi, dilimpahkan pada orang ini, fa'ulqiya finnar. Pada akhirnya orang yang pahalanya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, tetap masuk neraka karena banyak berbuat kedho, banyak berbuat kedho. Dan ingat, tidak ada dalil bahwa zalim yang haram hanya zalim kepada sesama muslim. Nggak ada dalil. Mau zalim kepada tetangga muslim atau zalim kepada tetangga non muslim, semuanya haram. Khianat kepada muslim, khianat kepada non muslim, sama-sama haram. Halo, mencuri milik muslim, mencuri milik non muslim haram. Mengkorupsi dari dana negara muslim maupun mengkorupsi dana dari negara non muslim, namanya korupsi, ya tetap haram, tetap korupsi. Jangan dikira, wah non muslim kamplengi, nggak boleh. Non muslim dihapus ya, nggak boleh. Ayo non muslim dipelekoto, persekusi, nggak boleh. Nanti ada hisab dan kedoliman kepada siapapun, termasuk kepada non muslim, dihisab oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Jawa, satu sisi mereka pengen berdakwah, tapi kalau dakwah itu terlalu vulgar, terlalu terang-terangan, khawatir menyinggung tetangga yang non muslim. Nggak dilakukan, wong itu wajib. Dilakukan kalau terang-terangan malah menyinggung. Apa yang dilakukan ulama Nusantara? Sering menggelar acara genduren, sering dundum berkat. Apa berkat itu? Ya berkat. Non muslim pun diundang. Kalaupun nggak datang di kalau nggak datang diteri.
Ya Bu ya? Tapi perhatikan, kiai memberikan makanan berkat, tentu ada maksud. Semoga orang yang mendapat berkat ini terbuka hatinya, mendapat hidayah. Sebelum dibagi wis disuwuk Mas. Al-Fatihah waladhdallin amin. Semoga yang makan ini mendapat dan begitu terus. Ternyata lama-lama terbuka hatinya dan mendapat hidayah. Halus banget. Sekarang orang dakwah pakai kasar. Kafir, iblis, setan, goblok. Itukah dakwah? Itukah yang dicontohkan Rasulullah? Enggak. Jangan sakiti orang lain. Apalagi yang disakiti sesama muslim. Hanya beda pilihan. Hanya karena beda partai. Atau mungkin hanya karena nggak dapat posisi. Istananya istana iblis. Presiden goblok. Menterinya sesat. Yang baca Quran. Itukah cara berdakwah? Dakwah belum tentu berhasil kalau caranya begitu. Dosanya pasti. Karena menyakiti orang. Karena mendolimi orang. Dan itu nanti dihisab. Orang kalau mancing, biar dapat ikan, harusnya mancing dengan tenang. Mancing dengan damai. Di tepi. Dapat. Mancing kok pakai obyok takbir. Kan lari ikan. Kaum muslimin rahimakumullah, tinggalkan kekerasan. Sungguh itu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ngamuan. Sungguh itu tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan gampang emosi. Tinggalkan sumbu pendek. Halo. Sungguh itu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah panjenengan meskipun di Bali sekampung 98% Hindu, Muslim 2%, asal tetap damai dengan yang lain, berbaik dengan tetangga, ono rezeki 1-2 tetangga juga diberi, ada tetangga yatim juga diberi. Jangan memberinya setelah dia Islam, nggak usah nunggu dia Islam. Namanya miskin dia diberi, namanya yatim dia diberi, namanya pemerintah programnya baik ya didukung. Nggak usah nunggu pakai merek Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baik dengan siapapun, meskipun di kampung kamu hanya serumah, tetangga akan melindungi jenengan. Tetangga akan membantu panjenengan. Tetangga akan menjaga panjenengan. Sekali lagi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbaik kepada siapapun. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun. Kok enggak disaut kiai-kiai? Ka'annahu waliyun hamim. Nabi bisa memperlakukan orang, bisa bersikap kepada orang yang sejatinya orang itu musuh. Sejatinya orang itu musuh. Tapi Nabi luar biasa, tetap diperlakukan seperti teman akrab. Ka'annahu waliyun, punya tetangga Yahudi, istiqomah meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah kok meludahi gimana?
Saben Nabi mau berangkat ke masjid, diludahi. Berangkat diludahi. Suatu saat berhenti meludahi. Nabi bilang, loh kok tumben? Wong biasanya istiqomah kok sekarang mandek. Nabi bertanya, di mana fulan? Lagi sakit Nabi. Oh oke. Setelah sholat, Nabi hampiri rumahnya. Bukan dikamplengi, tapi disuwuk, diruqyah, ditambani, diobati sampai sembuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di zaman Umar akan melebarkan Masjid Nabawi. Samping masjid ada rumah milik Yahudi. Maunya main gusur. Lalu orang Yahudi itu mengajukan ke pengadilan agar tidak digusur dengan alasan perluasan masjid. Ternyata hakim Islam ini memenangkan si Yahudi. Tidak boleh atas nama perluasan masjid, lalu hak individu, hak pribadi dipaksa dihilangkan. Enggak boleh. Setelah dimenangkan gugatan orang Hindu itu, akhirnya dia terkesima, tertarik, kagum dengan akhlak Islam. Malah masuk Islam. Ada orang Badui minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'tini mimma a'taqallah." Ribuan ratusan kambing yang diberikan Allah padamu, tak minta. Apa kata Nabi? Khudh, ambil semua. Loman dermawannya luar biasa. Nabi nggak melihat muslim apa muslim, ya nggak tahu sudah. Pokoknya orang minta, ambil semua. Dia pulang ke kampung bercerita, saya baru datang dari Muhammad SAW yang dermawannya luar biasa. Ini buktinya, tak minta kambing, semua diberikan saya. Akhirnya sekampung masuk Islam. Bagi Nabi kehilangan kambing nggak masalah, tapi dapat ribuan orang masuk Islam. Kadang sekarang ada tokoh punya ribuan jamaah, punya ribuan santri, dijual saat pilpres. Halo, dijual untuk kepentingan politik. Padahal dia tahu sebetulnya pilihan itu kurang cocok dengan syar'i. Dia tahu pilihan itu enggak menguntungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tahu pilihan itu sebetulnya kurang pas. Tapi karena ada harganya 50 miliar, maka dia pun memberi dukungan kepada orang yang sebetulnya enggak maslahat. Itu namanya dodol santri. Itu namanya menjual umat. Dapat duit. Kebalikan Rasulullah SAW. Kehilangan kambing dapat. Kehilangan itu apa? Nabi kehilangan kambing tapi dapat sekampung masuk Islam. Ayo kita tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Mahabbahlah, cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap berahlus sunnah wal jamaah. Dengan tetap bernahdlatul ulama. Sungguh keinginan apapun kamu untuk mencintai Rasul, berkomitmen apapun untuk mahabbah kepada Rasul, kalau kamu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kamu keluar dari Nahdlatul Ulama, kamu nggak akan bisa maksimal mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ingin tetap mahabbah, kalau ingin tetap ikut sunnah Rasul, ayo sampai mati tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai mati tetap Nahdlatul Ulama.
tentu tanpa bermaksud menghina yang lain. Tentu tanpa bermaksud menyesatkan yang lain. Ada sekian banyak sunnah Rasul. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Namun sunnah itu hilang di kalangan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau kita ikut-ikutan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, ikut-ikutan keluar dari Nahdlatul Ulama, maka kita pun akan juga meninggalkan sunnah-sunnah itu tadi. Contoh, hadis Bukhari nomor 1001. Setiap subuh Nabi baca kunut. Asal kita tetap ahlu sunnah, asal kita tetap NO, otomatis kita kunut. Dan itu sunnah, hadis Bukhari. Tapi begitu Anda keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, malah dilarang kunut. Fathul Bari, Syarah Bukhari, juz 2, halaman 324 menerangkan Nabi dan para sahabat berwirid ba'da jamaah dibaca keras. Berzikir ba'da jamaah dibaca keras. Pokok kita tetap ikut NO, otomatis sunnah itu kita amalkan. Tapi begitu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, Anda didoktrin wirid haram. Halo? Anda didoktrin zikir keras hukumnya haram. Padahal hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 4377. Sahabat bersalaman setelah bubar dari jamaah. Yang ngimami Rasulullah SAW. Bersalamannya pakai cium tangan. Pokok kita ikut ulama ahlu sunnah. Diajari sunnah, ba'da sholat cium tangan pada kiai, atau salaman biasa dengan jamaah. Tapi begitu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, Anda akan didoktrin bersalaman ba'da jamaah bid, bersalaman ba'da jamaah bid'ah. Hadis Bukhari 1010, ajaran tawassul. Halo? Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi fasqina fayusqaun. Ya Allah, dengan tawassul Kanjeng Nabi mohon hujan ya Allah. Allah menurunkan hujan. Ya Allah, dengan tawassul pamannya Kanjeng Nabi Sidina Abbas, kami minta hujan ya Allah. Allah pun mengijabah menurunkan hujan. Tawassul, minta kepada Allah, tapi wasilah wali, itu namanya tawassul. Minta kepada Allah, wasilah Rasulullah SAW, itu tawassul. Bukhari mas, bukan bid'ah, sahih. Bukhari 1010, asal kita tetap ikut NO, sunnah tawassul mesti kita amalkan. Begitu keluar dari NO, diajak memusyrikkan orang yang bertawassul. Judul hari ini, ayo meningkatkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Antara lain, berkomitmen tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Jangan yang lain-lain. Tetap ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan yang lain-lain. Paham? Paham? Hadis Bukhari 2563. Rasul, ibu saya baru wafat. Kalau kami mengadakan selamatan buat ibu, bolehkah? Boleh. Apa ibu dapat pahala? Dapat. Bukhari mas. Asal kita ikut NO selamatan mas. Wong sunnah Bukhari. Tapi begitu keluar dari NO, ustadznya bilang selamatan bid'ah. Nggih, Kiai. Oh gitu. Iya, itu baru tahu saya. Jangan keluar dari Nahdlatul Ulama.
Hadis Bukhari 5417. Siti Aisyah istri Nabi masak dan memberi hidangan kepada tamu di rumah duka setelah mayat dikubur. Orang Jawa menyebut rasulan, Madura. Orang Jogja menyebut sortana. Orang Blitar menyebut tumpeng ungkur-ungkur. Orang Malang menyebut tumpeng pungkur. Gugur gunung bedah bumi. Selamatan kenduri di rumah duka setelah mayat dikubur. Itu Bukhari 5417. Tapi begitu keluar dari NU, ustadznya bilang haram masak-masak di rumah duka, haram makan-makan di rumah. Hadis Bukhari. Sungguh nggak bisa full ikuti sunnah kalau kita keluar dari ahlus sunnah. Padahal ikut sunnah bagian dari bukti bahwa kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani falyastanna bisunnati. Siapa cinta padaku, ikuti sunnahku. Nah, kita dalil dhewe gak iso, Mas. Hafalan hadis pusing. Ngapalin tafsir kayak Gus Baha pusing. Daripada repot-repot dalil, udah ikut kiai selesai sudah. Nggih, Kiai. Dalil sendiri repot. Kenapa tahlilan? Ikut kiai. Kenapa manakipan? Ikut kiai. Kenapa ziarah kubur? Ikut kiai. Kenapa wirid ba'da sholat? Ikut kiai. Dalilnya mana? Urusan kiai. Ya. Yang bukan kiai, karena mungkin sesama muslim, tentu kita tetap berukhuwah. Yang bukan kiai, karena sesama muslim, tentu tetap berta'awun, bergotong royong. Yang bukan kiai, karena mungkin juga sesama muslim, tetap saling tasamuh, saling toleransi, saling menghormati. Tapi kalau disuruh tinggalkan kiai, suruh ikut mereka, yuk sepurone, Mas. Halo. Pokoknya supaya tetap ikut sunnah Rasul, ikuti kiai. Kiai-kiai Banyuwangi sampai Malang, pokok kiai-kiai Asem Bagus, Pacitan, Lirboyo, Ploso, Sarang, Langitan, Jombang, mana lagi? Paiton, mana-mana sudah. Nur Hadi, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ikut yang lain belum tentu ahlus sunnah. Wah, ini ada ulama Iran, belum tentu, Mas. Mereka sesama muslim, oke kita hormati, oke berukhuwah. Tapi kalau suruh ikut, oh ojo ke susu, bisa-bisa Syiah. Oh ini ulama dari Cina, sesama muslim, oke kita saling menghormati. Kita nggak perang, nggak bermusuhan, tapi ikut jangan dulu. Bisa jadi muslim, tapi ideologinya komunis, nggak cocok untuk berbangsa bernegara di Indonesia. Wow, ini ulama dari Saudi, kita hormati, yes kita hormati. Kita ukhuwah, yes kita ukhuwah. Ikut jangan dulu, bisa-bisa Wahabi, karena Saudi yang banyak Wahabi. Wow, ulama dari Mesir ini kita ukhuwah, ya kita jalin apa ini? Kerjasama, ya kita ikut. Oh jangan dulu, kalau ikut kiai pasti ahlus sunnah wal jamaah.
ikut yang dari Mesir, bisa-bisa Ikhwanul Muslimin. Oh, ini ulama dari Afghanistan. Ya kita hormati wong sesama muslim, jangan bermusuhan. Ikut, oh jangan dulu. Bisa-bisa radikal, Al-Qaeda, Pancasila kafir, membahayakan negara. Wah, ini ulama dari Suriah, top. Madhabnya Syafi'i, mungkin. Madhabnya Asy'ari, mungkin. Tapi Suriah mayoritas Syu'u'i. Suriah mayoritas komunis. Ojo kesusu mas. Mungkin sama fikihnya, mungkin sama akidahnya, tapi beda ideologi berbangsa bernegara. Hati-hati. Ikut kiai jamin Syafi'i, ikut kiai jamin Asy'ari, ikut kiai jamin Abil Hasan Asy'adili, ikut kiai jamin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut kiai jamin Imam Ghazali, ikut kiai jamin NKRI harga mati. Halo, harus prinsip ini penting. Wah, ini ulama Yaman mas, harus kita ikuti mas. Tetap rumusnya ikut kiai. Tetapi ulama Yaman yang mana? Yaman Utara, Wahabi mas. Yaman Selatan, Son'a, Aden, Syiah mas. Syiah Zaidiyah. Partainya komunis. Yaman Timur mas, Hadramaut. Hadramaut Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi campur. Madhabnya Syafi'i, ya. Pakai kitab Ihya, ya. Pakai Asy'ariyah, ya. Tapi dalam menata negara, orang-orang Yaman, hatta orang Hadramaut, tidak kayak ulama Nusantara model NKRI harga mati. Mereka kunut, tapi mereka bilang istana iblis. Mereka maulid kayak NU, tapi mereka bilang presiden goblok. Halo. Mereka tawasul, iya. Mereka ziarah kubur, iya. Tapi mereka bilang Gus Dur buta mata buta hati. Mungkin akidahnya sama, tapi karakternya beda. Mungkin akidahnya sama, tapi thariqatul dakwah juga beda. Mungkin akidahnya sama, tapi pendekatannya juga beda. Dan kita kalau ikut kiai, cocok akidahnya, cocok fikihnya, cocok dakwahnya, cocok cara mengajarnya, dan gurih berkatnya. Iya, iya. Nyaman tak ya? Nyaman omku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita anak kita ngaji di TPQ. Kita anak kita ngaji di musola di Langgar. Kita anak kita ngaji di MI di madrasah. Enggak ada orang muslim Cina yang jadi guru TPQ, Langgar, MI. Enggak ada muslim Arab, enggak ada muslim India, enggak ada muslim Iran, enggak ada muslim Mesir, enggak ada muslim Afghanistan, enggak ada ustadz Yaman sing gelem dadi guru TPQ mas. Halo. Hampir semua guru TPQ kaum pribumi. Hampir semua guru langgar-langgar kaum pribumi. Hampir semua guru MI, guru TK muslimat kaum pribumi. Ya bangga.
andai ada orang non pribumi punya pondok, yang ngajar di kelas tetap ustadz pribumi, itu artinya kita umat Islam di Nusantara bisa sholat dari ustadz pribumi, bisa aqidatul awam dari orang pribumi, ya bangga. Bisa nahwu sorob dari ustadz-ustadz pribumi. Jangan mengalihkan hati dari ustadz-ustadz pribumi seperti ini kepada orang yang gak pernah mengajari kamu. Saya miris menggelar acara maulid, ustadz-ustadz MI gak dihormati, Trimo hanya duduk di bawah, Ustadz Diniyah duduk di bawah, Ustadz MI duduk di bawah, Ustadz TPQ duduk di bawah. Mereka yang bermodal penampilan lebih gagah, hanya bermodal jubah yang lebih hebat, hanya bermodal hidung yang lebih mancung, plus dikit-dikit ya khair, tip ya khair. Nggak ngajar kamu. Bukan dia yang membuatmu bisa baca Quran. Bukan dia yang membuatmu apal aqidatul awam. Bukan dia yang membuatmu apal yaqulu roji rahmatul ghafuri, tajwid. Bukan kamu yang membuatmu bisa sholat mulai takbir sampai salam. Tapi kenapa yang itu lebih kamu hormati? Dahar prasmanan, pulang pakai berkat, pakai ini lagi. Gurumu MI mengajar kamu Quran sampai hatam. Tidak makna, matur suwun mas. Guru diniyah ngajar nahwu sorob sampai iso maca takrib mas. Fathul Qorib. Acara maulid besar-besaran. Terima kasih Ustadz ya. Akhlakmu mana? Adabmu mana? Kalau sampai ustadz-ustadz itu sudah hilang dari hatimu, beralih kepada orang lain yang tidak ngajar, saya bertanya, sholatmu setiap hari bersanad kepada siapa? Sholatmu setiap hari bersanad pada siapa? Bersanad pada mereka, wong mereka nggak ngajar. Bersanad pada ustadzmu, sudah kau campakkan dari hatimu. Paham? Paham apa enggak? Pegangi kiai. Plus murid-murid yang ngajar diniyah, itu muridnya kiai. Kalau itu sudah kau pegang, orang lain sama dengan kita, yes. Orang lain enggak sama dengan kita, kita menghormati. Orang lain remeng-remeng, kita enggak tahu sama dengan kita apa enggak, remeng-remeng. Ya kita berukhuwah, ngamplengi jangan, mendolimi jangan, menghina juga jangan, menfitnah juga jangan. Tapi kau alihkan hatimu, kau tinggalkan kiai dan ustadz, beralih pada mereka. Jangan mas, bukan mereka yang ngajar mas. Paham? Ini loh mas, ayo benar-benar mengamalkan sun. Dan kiai-kiai bolo-bolo kiai seperti ini, nanti ketika kita mati, mereka yang nyolati jenazah kita. Kalau kita mati, mereka yang nalken kita. Kalau kita mati, mereka yang tahlil 7 hari. Mereka yang ngaji haul. Kalau kita haji, mereka yang bimbing manasik. Semua kiai. Kita sunatan yang ngaji kiai-kiai. Pondok yang mendirikan kiai-kiai. Khutbah Jum'ah tanpa dibayar. Yang khutbah juga bangsa begini-begini. Kita harus ikut mereka. Karena mereka mendampingi kita umat sehari-hari sampai kita mati. Kalau kita meninggalkan kiai-kiai ini,
beralih kepada orang Cina, beralih kepada Muslim Eropa, beralih kepada Muslim India, Pakistan. Datang ke sini seminggu di masjid tinggal, datang lagi masjid sana seminggu tinggal. Kalau kamu lantas tinggalkan kiai ikut mereka, apa mereka nanti akan takziah kalau kamu mati? Apa mereka akan ngajari anakmu yang nggak bisa baca Quran? Apa mereka akan nalkin mayitmu? Enggak. Kelak yang akan barengi umat sampai mati, ya kiai-kiai ini dan murid-muridnya. Maka kalau kepingin tetap pegang sunnah Rasul, pegangi kiai. Paham apa enggak? Kalau Anda bertanya, kami pegangi ulama yang alim-alim, kiai-kiai alumni Plosolir, Boyo, Sarang, Asem Bagus, Sidogiri, macam-macam. Kitabnya bukan lagi satu almari, Mas. Kitabnya berlemari-lemari, Mas. Hebatnya mereka hari-hari berbahasa Bali, hari-hari berbahasa Jawa, Banyuwangi, Madura. Tapi kitab 5 almari berbahasa Arab, mereka bisa baca. Kurang alim apa? Kami orang Jawa bisa ngarang kitab Arab. Ulama Arab nggak bisa ngarang kitab Jawa. Iyalah. Kalau kamu ikut kagum takzim karena kealimannya, apa Mbah Yai Maimun kurang alim? Apa Ki As'ad kurang alim? Apa Ki Manan Banyuwangi kurang alim? Apa Ki Huda Jazuli Peloso kurang alim? Apa Ki Kafabi Makrus Lirboyo kurang alim? Alim semua. Hanya memang, maaf, ulama pribumi itu kalah penampilan memang. Ya enggak masalah. Jangan lihat orangnya, lihat yang sampai ungdur maqala wala tangdur. Beliau sarungan, enggak bisa cobaan. Dan itu memang pas dengan kondisi Indonesia. Indonesia sering hujan, berangkat Jumat mendung, tengah khutbah hujan deras, pulang Jumatan jalan banjir, sarung Mas mau turun gini. Selesai. Kalau pakai gamis gimana? Nggak bisa. Halo. Maaf, kiai-kiai terawih cepat. Mekah terawih 5 jam, 4 jam. Jawa, Bali terawih 20 menit. 25 menit. Orang Mekah ngimami terawih, makmumnya jamaah umroh. Siang tidur, malam terawih nggak masalah. Wong sepanjang hari tidur di hotel. Kita kiai-kiai ngimami terawih, jamaah ini siang kerja, besok juga kerja. Sungguh nggak bijaksana. Tiru kayak Mekah terawih, 1 rakaat 1 juz. Ya bubar Mas. Kita bimbing orang awam, baca Quran nggak bisa, kiai nggak kurang akal, dijak wiritan bareng-bareng, tahlil bareng, istighosah bareng, wiritan bareng. Mereka yang mu'alaf, mereka yang dulu abangan, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak bisa baca Quran, hari-hari diajak baca bareng-bareng, 10 tahun apa? Iya, kiai sangat bijaksana. Di Jawa ada tetangga non muslim, bagaimana cara menyapa? Diajak selamatan desa.
sedekah bumi. Kalau di masjid mereka nggak datang. Kalau acaranya yasinan ya nggak datang wong non muslim. Tapi lek selamatan desa neng perapatan semuanya datang. Khawatir sembelihannya mboten sah. Kiai nggak kurang akal. Hati-hati jangan nyembelih ayam sendiri sawanen kok. Yang mau menyembelih ayam bawa kepada ketua ranting NU. Mereka membawa jago kepada ketua ranting NU. Wong orang pondokan bisa takrib mas. Belai mesti sah. Bismillah. Bismillah. Itu kiai. Nggak ngerangkul non muslim nggak baik. Wong kerukunan. Tapi dirangkul nyembelih sendiri. Khawatir nggak sah mas. Maka kiai nggak kurang akal. Dirangkul selamatan bareng. Tapi yang nyembelih ranting NU gitu loh. Halo. Sholat Id Jumatan separuh masjid. Sholat Id luber sampai halaman. Oh berarti banyak muslim yang belum Jumatan. Jumatan separuh masjid, sholat Id luber. Kesimpulan kiai berarti banyak muslim yang belum Jumatan. Mumpung kumpul mas, fursah dhahabiyah, kesempatan emas, dikandani, dinasehati supaya mau sholat lewat khutbah. Pengumumannya enggak kayak ustadz bodoh. Nanti setelah sholat Id jangan pulang, masih ada khutbah. Kata orang awam, khutbah dewe. Enggak begitu cara kiai. Para jamaah setelah sholat Id jangan pulang dulu. Kita akan sarapan bareng-bareng. Tunggu sebentar 5 menit, 10 menit maksimal. Santri panitia mempersiapkan sarapan. Kami nyembelih kambing 3. Wong diajak nunggu sarapan ya mesti mau mas. Sambil nunggu sarapan itu loh khutbah disampaikan gitu loh mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai. Lah tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati. Lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya tapi. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo. Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan. Pegangi yang pasti. Jangan dibalik. Tinggalkan yang pasti. Pegangi yang masih meragukan kok bodoh amat. Halo. Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng, gagah.
Abyad musrot ilan humroh, putih kemerah-merahan. Jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah. Memang gagah, ganteng. Nabi super cerdas, fatona. Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah. Nabi top pinternya, fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran. Kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya. Kan gitu. Nabi super amanah. Nabi super jujur. Serambut pun gak pernah bohong. Serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali gak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Halo. Sesama Mekah bukan. Sukunya sesama Quraisy juga bukan. Marganya sesama Bani Hashim juga bukan. Dedek ganteng wajahnya juga jauh. Karakternya juga beda. Halo. Ya kita nggak tahu lah. Dibuktikan dulu. Sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari. Lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai. Anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan. Soan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah. Guru Quran nggak pernah. Guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo? Mohon, kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya dibaan. Tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu. Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib. Nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29,
Ini ngaku keturunan ketiga-tiga. Ini ngaku keturunan ke-38. Ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon. Padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham enten? Nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas. Kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas. Baca mukotimah, i'rabnya salah. Ketokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun. Dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bida'urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruangno, iki penting. Minhu sadatun bida'urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi. Keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu tak cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hashim dia juga Bani Hashim lah begitu. Nabi Bani Hashim dia Madura yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hashim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hashim dia Aden,
Nabi Bani Hashim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hashim dia Qahtan, Nabi Bani Hashim dia Tamim, Nabi Bani Hashim dia Toye, ya beda lah. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan. Maklumlah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan. Ini gimana? Orang dengan nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau. Lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiah ribuan. Santri Indonesia hafal maknun ribuan. Santri Indonesia hafal juman, balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia hafal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ. Afghanistan nggak pernah menang MTQ. Sudan nggak pernah menang MTQ. Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ. Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta. Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis. Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo. Tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah, di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta. Sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia. Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin. Itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes. Tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka untuk pribumi. Halo. Australia merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya
Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo. Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api. Nunut oleh, mertamu oleh, ngesrok kamplengi. Paham betul? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami. Kamilah tuan-tuanmu. Kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka. Bali ikut perang. Maaf. Pahlawannya bukan bangsamu. Pahlawannya ngurah rai. Anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan. Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi. Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham nggih? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, terus ojo klaim-klaim, dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu. Tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo. Akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Insya Allah selagi Bali aman, Jawa aman, Indonesia aman, jamaah aman, Jumatan aman, manakipan aman, tahlilan aman, wiritan aman, TPQ aman, sholawatan aman, NKRI aman, sunnah Rasul berjalan. NKRI dikacau, sunnah Rasul juga kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli alfi salawatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi Rasulullah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika wa jalalika. Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatul haqqu wa narul haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika tawakkalna wa bika khasamna wa ma akharna wa ma asrarna innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Rahim, ikfina syarad zalimin. Bismillahi masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'mati minallah. Masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Masya Allah, la asima yawma illallah. Isimna fitini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya kathiran nawali wa ya da'imal wisoli wa ya khasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khal ya mubdi'an bila mithalin wa ya baqi bila zawalin najina minal kufri wad dolali bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian.